Jumpa kembali dengan saya Alimin CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 35 Tanjung Boneng. Kali ini saya tidak sendiri, saya dikawani oleh Ibu Sania. Beliau guru kelas 1 dari SD Negeri 35 Tanjung Boneng juga. Assalamualaikum Bunya. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak Ali. Kabar saya sangat baik hari ini. Bagaimana juga kabar Pak Ali hari ini? Alhamdulillah baik juga Bunya. Oh ya, hari ini kita akan melaksanakan proses praobservasi ya Bu. Siapa? Silakan. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ibunya lakukan ya dalam kelas atau sebelum saya melaksanakan proses supervisi kelas itu ya Bu. Baik. Jadi adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nantinya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan praobservasi itu? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa itu ya. Baik Pak. Adapun ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu nanti. Yang pertama saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Ibu, Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai ya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat memahami tentang makna penghitungan benda melalui kegiatan menghitung jumlah benda 1 sampai 10 Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu siswa dapat memahami tentang makna penghitungan benda melalui kegiatan menghitung jumlah benda sampai 10 gitu ya. Nah, kemudian seterusnya Bu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi itu Bu? Untuk area pengembangannya, saya ingin mengembangkan di area keterampilan, di pengetahuan dan keterampilan, mengetahui angka 1 sampai dengan 10. Di area keterampilan, siswa dapat menghitung jumlah benda sampai 10. Begitu Pak. Baik. Jadi area pengembangan Ibu yang ingin dicapai itu bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Jadi saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan strategi pembelajaran kelas, kemudian model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pelaksanaannya pembelajaran, saya akan membagi dalam beberapa kelompok kecil Pak, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tadi. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning. Metode yang saya pakai diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan Pak. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan di kelas itu, yang pertama Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensi. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk pembelajarannya
Ibu menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian baru untuk produknya penugasan. Gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu Ibu lakukan, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pakai di dalam kelas nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti? Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah, Pak. Dan KPD dan gambar-gambar. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Terus kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Senin minggu depan, Pak. Oke, hari Senin Bu ya. Iya, Pak. Jadi Senin Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu rancang. Iya. Jadi nanti saya akan datang untuk melaksanakan sekelas ya Bu ya. Iya, Pak. Saya akan melihat, setelah melihat saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau belajar di dalam kelas, kita akan mengadakan pertemuan atau percakapan yang terakhir Bu, Iya. yaitu percakapan pasca observasi. Iya. Nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktek, itu Bu ya. Iya. Jadi sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, modelnya dan metode pembelajaran yang akan saya pakai nanti untuk observasi nantinya, Pak. Baik Bu, kalau begitu Bu, percakapan pra-observasi sampai di sini Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kelas. Sampai ketemu hari Senin minggu depan di saat pelaksanaan observasi kelas ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Jalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa.
ditambah berapa? Hitung. Kita buat kelompok. Kalau kelompok berarti ada batu. Nomor 1 berapa ya? 6. 6 tambah berapa jadi 10? Hitung. Hitung. 6. Hitung ada 6. Nah, 6 tambah berapa menjadi 10? Karena 10. Jadi 6 tambah berapa menjadi 10? Tambah isinya. 6 ditambah 4. Kalau kelompok malam 6 ditambah 4 katanya. Berarti saya betul. Berarti 6 ditambah 4. Sudah siap nak? Sudah siap digunakan? Sudah siap tidak? Hah? Sudah? Sekarang pelajaran kita telah selesai. Kita menjumlahkan. Kalau kita menjumlahkan, bertambah atau berkurang benda kita? Bertambah. Kalau kelompok mama kesimpulannya bagaimana nak? Bertambah atau berkurang benda kita? Bertambah. Contohnya 6 ditambah 4. Berapa jumlahnya Ida? 10. Kalau Akila bertambah atau berkurang benda kita nak? Bertambah. Kalau 9 tambah berapa menjadi 10? 1. Berarti bertambah benda kita. Jadi kesimpulannya kalau tambah jumlah itu benda kita bertambah. Nah, sekarang kita sudah selesai. Untuk minggu yang akan datang, kita akan belajar penjumlahan yang lebih dari 10. Karena sudah selesai, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pelajaran dengan berdoa kepada kedua pimpin anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Bersama saya Alimin, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 35 Tanjung Bone, CGP angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu guru kita, Ibu Isania, kemudian Ibu PP cantik kita, Ibu Lisa Fidianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisa. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah baik dan sehat ya Bu. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Jadi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Itu ya Bu ya. Jadi baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Awalnya saya merasa tegang dikarenakan belum terbiasa. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, perasaan itu hilang dan menjadi lebih rileks. Begitu Bu ya. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Ya, Pak. Kalau ya, Ibu sudah bisa rileks dan berjalan pembelajaran berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Boleh dijelaskan kembali Bu? Untuk tahapan terlebih dahulu, saya membuat perangkat pembelajaran berupa modul ajar dan media pembelajaran. Kemudian, untuk area pengembangan, saya berfokus pada area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, di sini siswa dapat memahami makna berhitung benda melalui kegiatan menghitung jumlah benda sampai 10, Pak. Dan untuk area keterampilan, siswa dapat menghitung jumlah benda sampai 10. Begitu, Pak. Baik Bu. Jadi di area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan itu Bu ya. Ya. Jadi berdasarkan itu Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah dalam proses itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak Bu? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun saya masih ada kekurangannya. Begitu, Pak. Baik Bu, jadi secara keseluruhannya sudah baik Bu ya. Sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran Bu ya. Ya. Jadi menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin itu? Kekurangan atau kendala yang sering terjadi atau mungkin dialami juga dengan guru-guru yang lain juga, Pak, adalah masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat di dalam belajar. Ya. Terlibat ya. Artinya siswa tersebut kurang aktif, Pak. Gitu Bu ya. Ya. Baik Bu, jadi menurut Ibu itu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu ya. Atau mungkin hanya istilahnya mengandalkan teman saja untuk berdiskusi, sementara dia hanya main-main tersendiri gitu ya Bu ya. Terus kira-kira menurut Ibu ini kenapa bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif, kemudian sehingga dia tidak mau terlibat di dalam diskusi kelompok misalnya? Mungkin permasalahannya begini, Pak. Di dalam pembagian kelompok, dengan pembagian kelompok yang anggotanya terlalu banyak, saya juga tidak dapat mengelompokkan sesuai dengan minat anak tersebut, Pak, berdasarkan gaya belajarnya. Media belajar saya juga kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa menjadi pasif dan kurang tidak nyaman. Saya juga tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang bagi anak. Untuk rencana kedepannya, saya akan lebih mengoptimalkan proses pembelajaran yang lebih menarik dengan lebih mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Menggunakan media yang menarik, memberi pertanyaan-pertanyaan yang menantang bagi siswa, Pak. Dan saya lebih banyak menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lainnya. Baik Bu, jadi rencana ke depannya Ibu akan lebih mengoptimalkan proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, kemudian yang kinestetik Bu ya. Kemudian Ibu juga mungkin merasa media pembelajaran Ibu kurang menarik, jadi ke depannya Ibu akan lebih membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu juga mungkin kurang menantang, itu kan.
Jadi itu yang akan Ibu pergunakan Ibu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan itu terlaksana dengan baik. Jadi berdasarkan cerita yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira kapan ya Bu ya rencana itu akan Ibu laksanakan? Minggu depan insya Allah Pak akan saya laksanakan. Jadi minggu depan ya Ibu akan melaksanakan rencana perubahan ya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan atau kesimpulan dari kegiatan dari pra observasi, kemudian observasi, kemudian yang terakhir ini pasca observasi. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini Bu? Yang saya dapatkan dengan observasi ini Pak, saya lebih mengenal diri saya untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak ke murid ke depannya. Pak. Begitu Bu ya. Ya. Jadi semoga apa yang telah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Putri untuk bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap kegiatan ini. Silakan Bu Putri. Terima kasih Bapak Amin dan Ibu Saniar. Luar biasa ya hari ini praktik coaching dilakukan setelah melakukan observasi dan pasca observasi. Ya. Sehingga dengan ini kegiatan yang terakhir ini Bapak Alim sudah bisa membantu rekan sejawatnya Ibu Saniar untuk membuat rencana pembelajaran yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya pada kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi kelas dari observasi sampai pasca observasi sudah selesai kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PB kita, Ibu Risa Fidianti, kemudian Ibu Guru kita, Ibu Saniar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.